Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi sama Ibu. Kita hari ini akan belajar tentang tanaman dan hewan atau tumbuhan dan hewan. Siapa yang di sini mempunyai tumbuhan atau hewan di rumah? Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran yang Ibu sampaikan ke depannya akan sangat mudah kalian terima atau kalian cermati. Nah, Ibu pimpin berdoanya ya. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, yang selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Acungkan tangan kalian ya kalau Ibu panggil nama kalian. Yang pertama, Nabila hadir, Dodi hadir, Adit hadir, Raffi hadir, Salma hadir, Huda, Nino, Sasa, Dino, Putra. Baik, alhamdulillah hadir semua ya pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, sekarang kalian buka buku kalian masing-masing di halaman pertama. Nah, sudah kalian buka buku kalian masing-masing? Sekarang kita lihat bersama-sama pada halaman 1 terdapat teks bacaan tentang padi. Nah, sebelum Ibu bacakan teksnya, kalian sudah tahu belum padi itu tumbuhan yang seperti apa sih? Bentuknya seperti apa sih? Nah, sekarang Ibu mempunyai gambar tentang padi. Ini dia gambarnya. Kalian bisa lihat, ini adalah gambar padi. Padi adalah tanaman yang diolah menjadi beras. Nanti setelah menjadi beras, beras dimasak dan menjadi nasi. Nah, nasi itulah yang selama ini kita konsumsi bersama-sama. Gitu. Baik, sekarang Ibu akan membacakan teks tentang padi. Kalian simak ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Di Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah
yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yaitu yang disebut dengan beras. Nah, sekarang kita buka pada halaman 2. Di sini terdapat 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, cara menjawabnya, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Caranya seperti ini. Kalian, Ibu minta duduk berhadapan. Ayo sekarang kalian pada duduk berhadapan dengan teman sebangku kalian. Sudah? Nah, setelah itu kalian persiapkan kertas untuk menjawab pertanyaannya. Sudah dipersiapkan kertasnya? Lalu siswa yang duduk di sebelah kanan di tangan Ibu, itu nanti kalian bertugas untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada teman kalian. Nah, pertanyaannya Ibu bacakan ya. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Dan yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, sekarang kalian jawab pertanyaannya. Kalian duduk berhadapan, terus saling menanyakan jawaban ke teman kalian. Dan jawaban tersebut kalian tulis di kertas. Setelah selesai, nanti kalian kumpulkan ke Ibu. Sudah paham semuanya? Sekarang kerjakan soal tersebut ya. Nah, kalian sudah selesai mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tadi. Kalian sudah kumpulkan juga ke Ibu. Sekarang kita buka pada halaman 4. Di situ ada beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak cara untuk mempertahankan tanaman padi agar tetap hidup di Indonesia? Ya, udah silakan. Iya, betul. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena sampah yang dibuang sembarangan akan mengakibatkan banjir. Nanti kalau sudah banjir, sawah, tempat hidup padi akan terendam banjir dan padi tidak bisa tumbuh lagi. Nah, sekarang Ibu bacakan cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Dan yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Nah, tadi Ibu udah jelaskan, kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan mengakibatkan banjir. Nah, nanti kalau banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Dan yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, sekarang kalian amati gambar yang ada di bawahnya. Itu gambar apa aja sih? Dari yang paling kiri ada bapak-bapak sedang menjaring ikan. Itu kira-kira tempatnya ada di mana? Ya, betul, ada di pantai. Dan yang kedua, itu ada kayak pegunungan. Ada yang tahu itu tempatnya di mana? Itu tempatnya ada di dataran tinggi. Dan yang ketiga, ada persawahan nih, tempat hidupnya padi. Di mana? Dataran rendah. Sekarang kalian buka pada halaman 5.
Di situ ada teks tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sekarang Ibu jelaskan apa yang disebut pantai, apa yang disebut dataran tinggi, dan apa yang disebut dataran rendah. Yang pertama, pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dan dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dan yang terakhir ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, sekarang kita buka yuk di halaman 6. Nah, di halaman 6 ini ada tabel yang harus kalian isi. Ada tabel lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian. Nah, kalian isi tuh di tabel pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Kira-kira pantai itu lokasinya di mana ya? Nah, kalian bisa cari jawabannya di halaman sebelumnya, di halaman 5. Kemudian ciri-ciri pantai apa saja ya? Ciri-ciri sumber daya alam yang ada di pantai itu ada apa saja? Nah, kalian kerjakan dulu ya. Nah, kalian sudah menyelesaikan tabel yang ada di halaman 6. Kalian sudah menuliskan lokasi pantai ada di mana, lokasi dataran tinggi ada di mana, dataran rendah ada di mana, dan ciri-ciri sumber daya alam, manfaat, serta mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Sekarang kita lihat di papan tulis. Di papan tulis sudah Ibu persiapkan tabel. Ini ada jawaban-jawaban yang sudah kalian tulis tadi. Nah, sekarang siapa yang mau menempelkan gambar-gambar yang sudah Ibu persiapkan? Di sini ada gambar dataran rendah, ada gambar dataran tinggi, dan ada gambar pantai. Nah, sekarang siapa yang mau menempelkan 3 gambar ini? Nanti ditempel di atas sini sesuai dengan kolom yang sudah tersedia. Siapa yang ingin menempelkan? Yuk, yang pertama di kolom pertama, siapa yang ingin menempelkan? Ya, Adit, silahkan maju ke depan untuk menempel. Baik, terima kasih Adit sudah menempelkan gambar pantai di depan. Nah, apa saja karakteristik dari pantai? Kita baca bersama-sama di tabel ini. Pantai lokasinya di ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Lalu ciri-cirinya ada hamparan pasir yang sangat luas. Dan yang ketiga, sumber daya alam. Ada pohon kelapa dan ikan. Manfaatnya sebagai tempat wisata. Dan mata pencaharian penduduk di sekitarnya adalah nelayan. Dan kolom yang kedua, siapa yang ingin maju? Ya, Sasa, silahkan maju ke depan. Ya, terima kasih Sasa sudah maju menempelkan gambar. Di sini gambar dataran tinggi. Mari kita bersama-sama melihat apa saja karakteristik dari dataran tinggi. Yang pertama,
Lokasinya di atas, ketinggian di atas 700 meter, beriklim sejuk, tumbuhan sumber daya alamnya ada teh dan kopi, lalu manfaatnya sebagai perkebunan. Nah, jadi di dataran tinggi karena di sana itu banyak bukit-bukit, jadi masyarakat sekitar memanfaatkannya menjadi perkebunan. Ada perkebunan teh, ada perkebunan cengkeh, ada perkebunan tanaman dan sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, mata pencaharian penduduk di sana ada mereka pada ngapain sih? Nah, masyarakat di sana cenderung menjadi petani dan peternak. Lalu di kolom ketiga, siapa yang mau maju menempelkan gambarnya? Ya, Putra silakan maju. Terima kasih Putra sudah menempelkan gambar dataran rendah. Sekarang kita akan membaca karakteristik apa saja yang ada di dataran rendah. Yang pertama, dataran rendah mempunyai ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Dan yang kedua, suhu udaranya panas. Dan yang ketiga, sumber daya alamnya ada padi dan pisang. Jadi padi yang sudah kita pelajari tadi itu tumbuh di dataran rendah karena tempat bertumbuhnya padi dinamakan sawah, dan sawah itu terdapat di dataran rendah. Manfaat dataran rendah apa saja sih? Sebagai permukiman penduduk, yaitu jadi di dataran rendah itu terdapat banyak permukiman penduduk seperti rumah-rumah, bangunan, dan hotel-hotel itu ada di dataran rendah. Lalu mata pencaharian penduduk di sana apa aja? Yaitu pekerja kantoran. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui perbedaan antara pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, sekarang pelajaran kita sudah selesai dan sampai di sini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik dari awal hingga akhir sekarang. Nah, sebelum ditutup, Ibu mau menanyakan ke kalian nih, apa saja yang habis kita pelajari tadi? Ada yang mau menyampaikan? Ya, Adit, silahkan. Apa yang kita pelajari dari tadi? Ya, kita belajar tentang padi. Yang kedua, belajar tentang pantai. Yang ketiga, belajar tentang dataran tinggi, betul. Dan yang keempat, belajar tentang dataran rendah. Iya, kita tadi sudah mempelajari tentang pantai, dataran tinggi dan dataran rendah, serta tanaman yang hidup di dataran rendah, yaitu padi. Nah, padi ternyata tanaman yang menjadi beras, dan beras dimasak menjadi nasi. Dan nasi itu adalah makanan kita sehari-hari atau makanan pokok, makanan yang sering kita makan atau kita konsumsi. Nah, sekarang Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekarang Ibu pimpin kalian untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.